Kita lanjut Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang mengaku paham sunnah, tetapi mengingkari ajarannya? Apakah orang seperti itu bisa dikatakan Syiah? Apakah orang seperti itu pantas menjadi ulil amri? Dia mengaku sunnah. Ya, atau dalam pandangan orang lain kelihatan paham sunnah. Ya. Dia mengaku sunnah, ya, atau dipandangnya paham sunnah. Paham sunnah. Tetapi dalam banyak hal menyelisih ajaran sunnah. Ya. Ya namanya nggak paham sunnah. Atau paham dengan kadarnya, selebihnya banyak yang dia belum pahami. Nah, yang dimaksud dia siapa? Kalau yang dimaksud dia adalah sebenarnya orang yang berilmu, yang mengenyam pendidikan, ilmu agama secara meluas, ya bisa jadi dia adalah orang sunnah yang kemudian dengan sengaja menyelisihi sunnah yang dipahami. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Atau bisa jadi memang orang yang sunnah dan senang mengamalkan sunnah, mempelajari sunnah, tapi di dalam beberapa hal memang belum berkemampuan. Ya ini namanya orang yang sedang berupaya keras untuk mengamalkan seluruh sunnah, tapi dalam beberapa hal belum berkemampuan. Ya namanya belum berkemampuan, tapi dia adalah orang cinta sunnah. Tetapi kemudian orang dikenal ahli sunnah tapi menyerang ajaran-ajaran sunnah, apalagi posisinya sebagai tokoh, itu aneh itu. Jangan-jangan dia menjual agamanya, menjual agamanya demi kesenangan sesaatnya, demi dunia waliyadzubillah itu. Apakah kemudian dia Syiah? Yang kebalikannya sunnah tidak harus Syiah. Apapun yang merupakan bid'ah, perkara yang baru yang tidak pernah ada pada Nabi, yang diambil oleh para sahabatnya, itu namanya bid'ah. Itu namanya bid'ah. Ya bisa jadi Syiah, bisa jadi Mu'tazilah, bisa jadi Qadariyah, bisa jadi Jabriyah dan yang lain-lainnya. Yang jelas yang menyelisih sunnah adalah bid'ah. Tidak cuma Syiah saja, Syiah bagian dari bid'ah. Nah, berarti dalam hal ini kita tidak melihat siapa tokohnya saja, juga pemikiran yang kita lihat. Yang kita pemikirannya itu. Orangnya tidak dikenal sebagai tokoh ahli sunnah, tapi pemikirannya, ceramahnya gitu adalah sunnah semuanya, didasarkan pada Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat. Ya berarti orang sunnah, meskipun tidak dikenal. Iya. Nah, terus yang disebut apakah orang seperti pantas menjadi ulil amri? Apakah orang tersebut pantas menjadi ulil amri? Nah, yang sebenarnya menjadi ulil amri itu harus memenuhi kriteria ya. Jadi dia orang yang adil, ya, orang yang adil, orang yang ahli ketaatan, namanya orang adil. Ya. Kemudian dia orang yang kuat di dalam ilmu tata negara gitu ya, dan yang lainnya yang dibutuhkan, perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk orang menjadi pemimpin itu terpenuhi. Nah, yang paling penting adalah ketaatan. Seumpamanya kurang paham, kan ada tim atau ada penasehat atau ada apa, pembantu staf. Jadi bisa dikasih masukan-masukan. Staf ahli. Iya, staf ahli. Tapi kalau misalnya sudah tidak ahli ketaatan, bukan orang taat dalam beragama, wah itu perkara yang bahaya sekali. Sehingga dia tidak takut kepada Allah, maka kebijakan-kebijakannya pada sudah dolim tapi nggak merasa salah, kebijakan-kebijakannya sebenarnya menyelisih syariat tetapi merasa enjoy saja, itu gara-gara tidak ada ketaatan kepada Allah. Itu bahaya sekali. Tidak ada ketakutan sama sekali, nggak ada rasa takut kepada Allah, yang akhirnya dampaknya rakyat yang dirugikan. Karena dia berbuat apapun semena-mena, dia merasa santai saja, bahkan nggak malu gitu ya. Nah itu naudzubillah min dzalik ya. Jadi untuk menjadi ulil amri itu perkara yang berat ya. Makanya Nabi melarang orang meminta jabatan karena tanggung jawabnya berat sekali gitu ya. Karena tanggung jawabnya sangat berat. Adapun kalau menjadi imam mutakin, imam orang bertakwa, silakan. Dan kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Minta imamnya mutakin, imamnya orang-orang mutakin silakan. Tapi kalau imamnya wilayah suatu kekuasaan, jangan diminta. Pertanggungjawabannya berat. Iya, baik, sesuai Ustaz atas jawabannya.